Betul, kami memang sudah menikah tanggal 11 Mei. Menikah apa? Ya, menikah secara keluarga aja kemarin. Kita memang menikah nggak rame-rame. Kami sepakat untuk sementara ini memang menikah secara siri dengan pertimbangan dari aku pribadi, memang aku minta seperti itu. Aku sudah pernah gagal dari pernikahan yang pertama. Betapa ribetnya pernikahan public figure. Jadi bukannya aku berpikiran untuk ancang-ancang untuk bercerai, enggak kayak gitu. Cuman perkenalan kami kan memang singkat ya. Kita dekatnya juga singkat banget gitu. Dekat cuma berapa lama kemudian memutuskan untuk menikah. Jadi kalau dibilang parno untuk bercerai kembali itu sudah pasti. Dan ribetnya sebuah kata perpisahan itu dari seorang public figure tuh ribet gitu. Makanya ya udah, sebelum kita tuh kayak sebenarnya menikah itu adalah pacaran halal buat kami berdua. Jadi kemarin aku share di medsos karena kan namanya kita sudah menikah, suatu saat kita pasti akan pergi hangout kemana, kita akan staycation di mana. Kok tiba-tiba orang tahu aku lagi check-in berdua sama dia, orang kiranya ntar aku kumpul kebo gitu loh. Jadi untuk menghindarkan omongan-omongan buruk di luar sana, karena mau nggak mau kan aku ini kan public figure yang mungkin ada sebagian orang yang tahu, walaupun memang banyak juga mungkin orang yang nggak tahu. Apalagi dan untuk si Mama Gisel mungkin ini ke media untuk bisa yang kemarin. Tanggapan dari aku pribadi, jujur aku sebenarnya nggak pernah mau pusing sama tanggapan orang ya. Cuman aku duduk di sini sama suami karena efeknya memang ke nama baik keluarga kita gitu loh. Jadi baik buruk pendapat orang tuh urusan masing-masing. Aku nggak mau juga membeberkan ini itu, dia ini itu, dan aku ini itu, nggak, karena masing-masing dari kami itu punya sisi negatif juga. Sebenarnya gini, kasihan juga suami aku tuh seperti maju salah mundur salah kalau menurut aku ya, karena gimana pun juga wanita yang berinisial S ini adalah ibu dari anak-anak suami aku, sedangkan aku adalah istrinya yang sekarang. Jadi aku memang bilang sama dia, ya udahlah, awalnya kita maunya diam-diam aja, udah kita nggak usah terlalu repot lah dengan pendapat orang. Ya itu resiko kamu menikah sama public figure. Cuman kan memang kalau dulu memang aku lebih memilih diem, mau diomongin A, B, C lebih memilih diem. Tapi kan kondisinya sekarang aku ini ibu dari 2 orang anak yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah main medsos, yang sudah lebih banyak aku harus perhatikan juga psikisnya, dan anak aku itu punya teman-teman yang juga aktif main medsos. Jadi makanya aku duduk di sini untuk menjelaskan bahwa pemberitaan ataupun ucapan yang disampaikan sama beliau itu tidak sepenuhnya benar. Ya tidak benar apa? Kalau saya sama perempuan yang inisial S itu, saya sudah sepakat untuk berpisah dan bercerai di hadapan keluarga saya sendiri. Otomatis dengan ada kesepakatan saya untuk bercerai dengan dia, maka saya memilih untuk melanjutkan hidup saya dan menikah dengan Della Puspita. Saya juga kaget dengan pemberitaan itu sendiri, saya sendiri juga kaget dengan kata-kata dia sendiri. Saya juga kemarin diskusi sama keluarga, diskusi juga sama istri saya, kayak gimana saya harus menanggapinya. Intinya saya tidak mungkin mengucapkan apa ya yang bisa mungkin menyudutkan dia atau menjelekkan dia, karena bagaimanapun juga dia ibu dari anak saya. Terus saya juga nggak mungkin terlalu banyak bicara karena terkait nama baik kita, nama baik keluarga kita berdua. Terus kita juga punya anak, juga kan mental masa depan. Jadi pada intinya saya dengan perempuan tersebut sudah berpisah, sepakat bercerai, dan kemudian kami berani untuk speak up, maksudnya menyatakan bahwa kami sudah menikah, membagikan berita bahagia. Berarti sudah ada putusan cerai dari pengadilan sendiri atau gimana? Kalau untuk itu saya nggak bisa bicara karena yang tahu hanya saya, keluarga, dan Della. Tapi tahun berapa mas? Ya, masih bercerainya kapan mas? Terus dia bercerainya kapan mungkin? Ya saya teman-teman ya. Jadi kami hadir berdua di sini. Gini, aku mau memisahkan. Aku tahu aku public figure. Aku punya 2 nama, Della Puspita dan Nisi Sariheni Puspita. Aku membiarkan orang-orang mengetahui siapa Della Puspita dengan perjuangan aku mempertahankan karir aku sampai sekarang. Tapi tolong biarkan sosok yang bernama Nisi Sariheni Puspita melanjutkan hidupnya dengan berbagai macam konflik, happy dan tidak happy-nya
Sisari Heni Puspita. Walaupun Della dan Sisari adalah satu orang yang sama, tolong aku minta sama teman-teman, walaupun memang resiko pekerjaan aku harus rela untuk diulik-ulik pribadi, tapi tolong biarkan kami menyimpan sedikit lah sisi pribadi kami untuk tidak kami share, karena gimana pun juga kan aku punya hak juga. Aku hari ini menghargai teman-teman, bukan berarti segala macem istilahnya dalaman aku teman-teman boleh tahu, halayak masyarakat boleh tahu, nggak boleh kayak gitu. Tolong bantu aku untuk mempertahankan prinsip aku, Della Puspita dari Sisari Heni Puspita, walaupun orang yang sama tapi biarkan kami dengan prinsip yang berbeda. Kalau si S ini masih terus berpolitik akan seperti apa? Jadi dari yang dia bicara di Instagramnya dia sama masuk di Infotainment itu malam itu kami diskusi keluarga. Dia menyesali atas perbuatan yang dia buat karena dia tidak tahu bahwa dampaknya akan seperti ini. Dan saya sudah minta, keluarga juga sudah minta, ini yang terakhir, biarkan kami menjalankan kehidupan kami, kebahagiaan kami, yang sudah ya sudah. Saya tetap ayah dari anak-anak saya, dan saya sudah sepakat berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab saya terhadap anak-anak saya. Kayaknya dari dunia entertain juga gitu kan, otomatis kan kayak semacam Mbak Della juga kan entertain, takut nggak sih kayak semacam jadi sasaran, selalu jadi sasaran kamera dan jadi sasaran pemberitaan sendiri dengan adanya seperti itu. Tapi sebenarnya masalah ini bukan dari entertain ya, cuman dia hobi-hobi aja sebenarnya. Jadi aku sini harus menegaskan bahwa tidak ada istilah perebut laki orang, karena buat aku perebut itu berarti aku merebut, menguasai untuk jadi hak aku pribadi. Aku tidak merasa merebut seseorang dari seseorang, karena dia bukan barang yang bisa aku perebutkan. Jadi mohon maaf, aku harus menegaskan hal ini. Aku tidak mau menyakiti siapapun. Aku juga bukan orang bodoh yang rela mengorbankan karir yang benar-benar aku pertahankan selama 22 tahun hanya untuk sebuah ego yang menurut aku nggak akan ada manfaatnya buat aku. Karena sekarang aku di sini itu sebenarnya bukan buat aku pribadi ya. Aku dari speak kayak gini dengan segala macam pressure yang aku terima saat ini itu jujur bukan untuk kepentingan aku pribadi, tapi